Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu dengan para mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret Surakarta yang sangat luar biasa, calon-calon pemimpin bangsa di masa yang ke depan. Di pagi hari ini kita akan memulai satu sesi dari pelajaran di program studi Magister Akuntansi, yaitu Financial Accounting and Reporting. Ya, kita sudah ketahui bersama bahwa akuntansi sebenarnya, terutama akuntansi keuangan, itu adalah satu bahasa, ya, merupakan satu bahasa apa? Yaitu bahasa bisnis. Mengapa disebut bahasa bisnis? Karena akuntansi itu adalah salah satu cara bagaimana memahami dan melihat perkembangan bisnis selama satu periode, baik itu bersifat pendapatan, biaya, maupun juga kondisi aset-aset selama satu periode. Adik-adik sekalian, para mahasiswa, Anda sekalian ini di level master, maka saya yakin Anda sudah banyak tahu tentang apa itu akuntansi dan apa itu laporan akuntansi, ya. Bahwa laporan akuntansi itu ada berbagai macam sesuai dengan tipe-tipe dari klaster atau jenis bisnis, ya. Maka karena bahasa itu akan disepakati oleh klaster tertentu, ya. Dalam hal ini kita sebenarnya ingin membentuk atau melakukan satu improvement di dalam proses belajar ini tentang attitude, ya, atau perilaku, ya. Bahwa akuntansi itu kalau kita sebagai seorang yang beragama, ya, maka kalau agamanya Islam itu ada attitude-nya itu adalah harus religius, ya. Begitu juga yang non muslim itu juga harus religius, ya. Di dalam agama Islam itu ada catatlah, ya. Jadi catatlah dengan cara yang adil dan dengan cara yang jujur. Maka itu attitude ini merupakan satu perilaku bahwa ini religius, ya, religiusitas dari bahwa kita melakukan pencatatan, pelaporan keuangan itu merupakan aplikasi dari suatu ajaran religiusitas di mana kita diminta untuk mencatat setiap suatu transaksi dengan pihak lain, ya. Kemudian juga kita ingin membentuk satu kemampuan yang secara general, ya, general skill. Terus suatu knowledge baru, yaitu bahwa kita harus mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang satu pengetahuan, ya, tentang apa, yaitu tentang bagaimana membuat laporan, bagaimana menganalisis laporan keuangan dan sebagainya. Juga special skill, ya, special skill misalnya bagaimana membuat analisis atas laporan keuangan. Nah, di dalam diskusi yang akan kita lakukan di semester ini, maka semua harus melakukan mempelajari bagaimana menyiapkan laporan keuangan, ya, prepare financial report, prepare other report, external purchase, ya, evaluate the educates of corporate report, ya, analysis the impact of change standard on business entity, explain issue related to specific entity, public sector, non public sector, maupun syariah maupun UMKM, ya. Being able to present in oral and written to achievement and discussion in class. Jadi kita nanti lebih banyak diskusi, ya, karena Anda ini kelas master. Bahkan sekarang ini di kelas S1 pun itu dengan kampus Merdeka itu bahwa sekarang adalah student center, ya. Dan kita di dalam satu semester ini kita akan juga bagaimana etika, ya. Kemudian nilai-nilai yang harus kita yakini bersama dalam satu profesi, yaitu profesi akuntansi ini, ya. Yang akan mengajar pada periode ini ada dua kelas, yaitu Ibu Dr. Evi Gantiawati MSI AKCE KIA, ya, di kelas yang satunya. Kemudian yang di kelas ini saya Dr. Edi Supriyono MSI AKTCE, ya. Bahwa bentuk kuliah tadi juga sudah saya sampaikan di depan adalah dengan diskusi in the form of the way question and answer. Jadi ada tanya jawab dalam diskusi ini yang dijawab oleh mahasiswa, dan nanti kalau memang ada hal-hal yang kurang pas baru kita akan arahkan, ya. Jadi saya hanya sebagai fasilitator dalam proses kuliah ini. Kemudian juga
Anda harus berlatih untuk melakukan presentasi. Bahwa tugas-tugasnya itu ada dua macam, yaitu nanti tugas individual maupun tugas grup ya. Individual itu adalah misalnya menganalisis artikel, mereview artikel, kemudian membuat artikel, dan juga tugas grup juga demikian ya. Masing-masing nanti kita akan bentuk kelompok-kelompok untuk melakukan satu penugasan atau menyelesaikan satu penugasan tertentu. Dalam studi ini bagaimana penilaiannya? Nah, penilaiannya kita akan bagi dalam 3 kelompok ya, yaitu class presentation, kemudian individual group presentation, kemudian midterm exam ya, ujian mid semester nanti, kemudian final exam. Masing-masing proporsinya adalah 15%, 35%, 50%. Kemudian juga setelah mid itu nanti kita ada ujian akhir ya, juga bobotnya 50% terdiri dari class presentation, individual group presentation, dan final exam. Bagaimana penilaiannya? Jadi supaya Anda memperoleh nilai yang bagus, maka ketiga komponen tadi harus bagus ya. Misalnya kalau untuk bisa dapat A itu jika nilai Anda adalah di atas 80 ya, 80 sampai 84 itu akan memperoleh nilai A, kemudian amin tapi ya. Kalau di atas 85 atau sama dengan 85 maka nilai Anda menjadi A. Tapi kalau di bawah 80 sampai 70 itu nilainya B dan B+, kemudian di bawah 65 C, dan di bawah 55 itu D. Untuk kelas magister Anda memperoleh nilai B itu adalah nilai yang minimum sebenarnya ya, maka jadi Anda perlu meraih untuk bisa memperoleh nilai B. Tetapi sekali lagi sebenarnya belajar itu bukan untuk memperoleh nilai ya, tapi adalah memperoleh ilmu pengetahuan. Dan saat ini kalau Anda boleh jujur, dan saya juga boleh mengatakan apa adanya, bahwa ilmu pengetahuan itu lebih mudah diperoleh ya. Ada internet ya, ada fasilitas-fasilitas lain yang disediakan baik oleh kampus maupun oleh teknologi yang sudah bebas, maka Anda bisa saja mencari ilmu pengetahuan itu di dalam media-media yang sudah tersedia ya, sehingga Anda tidak perlu repot, atau Anda tidak perlu sulit-sulit harus, kalau kita kan harus cari buku, datang ke perpustakaan dan sebagainya. Sekarang semua sudah tersedia di teknologi informasi yang disediakan oleh teknologi. Jadi bisa jadi Anda lebih menguasai daripada dosennya dalam satu hal tertentu ya, itu bukan tidak mungkin, maka Anda harus betul-betul mempunyai kesungguhan ya belajar ya. Kita semua harus bersyukur ya, Anda masuk di program akuntansi ya, Magister Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta ini. Apakah semua orang bisa seperti itu? Tidak ya. Jadi ini tidak semua orang. Jadi kesempatan ini luar biasa, maka harus Anda gunakan dengan sungguh-sungguh, dengan rasa syukur, dan juga dengan satu kegembiraan ya. Sesuatu yang dilakukan dengan penuh gembira dan rasa syukur, maka nanti hasilnya akan bagus ya. Nilai itu akan mengikuti itu semua ya. Tidak kita mengejar nilai tetapi nanti lupa apa yang harus kita lakukan ya. Bahwa kita belajar itu penuh rasa syukur dan penuh rasa gembira, tidak karena terpaksa. Itulah nanti akan memperoleh ilmu pengetahuan yang bagus, yang hakiki. Bahwa apa sih yang akan kita gunakan dalam proses belajar ini? Tentunya selain dari internet tadi, juga kita harus menggunakan referensi. Referensi kita adalah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2017, yaitu Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2017 ya. Kemudian juga yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu tentang Standar Akuntansi Keuangan Syariah per 1 Januari. Kemudian juga yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas pabrik, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Selain itu, yang bersifat internasional ya, yang ini adalah juga karena bahasa akuntansi itu adalah bahasa yang sifatnya harus dipahami oleh
masyarakat internasional juga ya, karena nanti akan investor, pemilik perusahaan itu juga bukan hanya orang Indonesia tetapi juga orang asing bisa membeli saham di Indonesia dan sebagainya. Maka laporan-laporan keuangan itu juga kita perlukan dengan menggunakan standar-standar internasional ya. Maka buku yang digunakan atau referensi yang digunakan yaitu International Accounting Standard Board, International Financial Reporting Standard atau International IFRS, Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institution, Accounting and Governance Standard, International Federation of Accountants 2013, Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncement, kemudian bukunya Kiso, Donald E. Jerry Wigan, and Terry D. Walford tahun 2011, yaitu International Accounting volume 1 dan 2 IFRS Edition yang diterbitkan oleh John Wiley and Son. Kemudian Undang-Undang Nomor 40 tentang PT dan Undang-Undang Nomor 895, kemudian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu hal-hal yang harus kita gunakan sebagai referensi ya. Mengapa itu penting? Karena memang untuk mendukung apa yang kita pelajari ini, karena kita ini tidak belajar hanya satu jenis usaha, tetapi dari usaha kecil, kemudian usaha berbentuk syariah, pemerintah maupun besar ya. Ini semua adalah laporan keuangan. Nah, pada tahap-tahap ini nanti kita akan bagi beberapa topik ya. Ini penjelasan silabi, yaitu kemudian pertemuan berikutnya yaitu 456 itu conceptual framework dalam pelaporan keuangan entitas komersial, entitas publik, pemerintah, etap, dan entitas berdana berdasar. Perbedaan di antara conceptual framework tersebut ya. Kemudian pelaporan keuangan, nirlaba, perbedaan standar akuntansi untuk etap dan IFRS, penerapan standar akuntansi untuk etap. Bahwa di minggu berikutnya yaitu transaksi berbasis syariah, pelaporan keuangan syariah ya. Kemudian kombinasi dan konsolidasi bisnis, investasi pada entitas lain, kombinasi bisnis entitas. Kemudian di pertemuan berikutnya yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing, properti, investasi, sewa, dan penurunan nilai aset. Kemudian nanti kita akan ada ujian ujian mid semester. Imbal jasa setelah mid semester, pendapatan, kebijakan, estimasi akuntansi dan kesalahan dan pajak penghasilan, instrumen keuangan, pengakuan dan pengungkapan. Kemudian analisis laporan keuangan di pertemuan berikutnya. Analisis laporan keuangan itu ada yang etap, kemudian pertemuan berikutnya adalah yang untuk pemerintah pusat dan daerah. Kemudian berikutnya itu contoh perbandingan laporan keuangan, aset, kewajiban, modal. Ini referensinya berasal dari media. Kemudian contoh perbandingan laporan keuangan pendapatan dan biaya, ini juga dari media. Nanti Anda cari laporan-laporan keuangan, kita perbandingkan begitu ya. Kemudian berikutnya itu pertemuan terakhir yaitu instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran penyajian dan pengungkapan ya, atau disclosure. Jadi bahwa bagaimana itu ada disclosure atau pengungkapan penyajian laporan keuangan itu, dari baik mungkin disclosure tentang governance, disclosure tentang praktek-praktek sosial, praktek berkelanjutan dan sebagainya. Oke, saya kira itu untuk urut-urutan atau juga tahapan-tahapan kuliah kita. Nah, kuliah kita ini berarti pekan depan Anda semua harus sudah mulai siap untuk melakukan presentasi dan diskusi sesuai dengan tahapan yang sudah kita sepakati tadi ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang kurang berkenan, dan juga selamat belajar, semangat dengan sungguh-sungguh, dengan rasa syukur dan dengan gembira agar kita memperoleh pengetahuan yang akan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.